Waalaikumsalam Ibu. Oh, Bu Maryuni, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya sih alhamdulillah baik sih Bu. Alhamdulillah baik ya, Bu. Mm. Tapi kayaknya loh, Bu, dari muka Ibu loh, mukanya itu kayak kelihatan agak gimana gitu kan. Kayaknya lagi ada beban ya, Bu, atau permasalahan yang dihadapi, Bu. Itulah Bu, dari kemarin tuh saya tuh sebenarnya agak kepikiran gitu Bu sama siswa saya. Saya tuh sebenarnya pengen cerita, pengen curhat gitu. Tapi kira-kira Ibu ada waktu enggak ya Bu kalau untuk saya curhat? Alhamdulillah, Bu. Kalau untuk curhat mendengarkan keluh kesah kawan itu saya selalu ada, Bu. Ibu bisa berbagi cerita dengan saya, bisa berbagi permasalahan dengan saya. Kalau Ibu kira-kira percaya dengan saya, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Kira-kira permasalahan apa, Bu, yang sedang dihadapi? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu kan kebetulan saya ngajar di kelas 6. Siswa saya tuh kan ada 32 orang ya Bu. Jadi memang satu kelas itu lumayan banyak. Nah, jadi permasalahannya itu ketika saya masuk kelas, kemudian saya mulai menjelaskan gitu, mereka itu eh, susah untuk fokus gitu Bu. Atau daya fokusnya tuh sedikit. Jadi mereka tuh cenderung kesulitan untuk memahami apa yang saya sampaikan. Jadi gitu Bu. Terus Ibu kan punya masalah kayak gitu lah. Menurut Ibu kira-kira penyebab dari masalah yang sedang Ibu hadapi itu apa, Bu? Saya udah coba tanyakan sih Bu ke anak. Saya tanya satu persatu. Kemudian sebagian dari mereka ada yang bilang katanya belum sarapan. Sehingga mereka tuh kelihatan lemes, lesu, kemudian tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian ada juga sebagian tuh setelah saya amati dan saya teliti itu memang mereka itu memiliki daya serap yang kurang gitu Bu, atau daya tangkapnya itu memang kurang. Oh, gitu ya. Hmm. Nah, dari permasalahan yang Ibu ceritakan tersebut, terus kira-kira yang menjadi faktor penyebabnya apa, Bu? Kok anak bisa punya permasalahan kayak gitu tuh? Faktor penyebabnya banyak sih Bu. Nah, dari faktor penyebab yang banyak tersebut, kira-kira apa yang menjadi latar belakang dari penyebabnya, Bu? Kalau sebagian tadi saya tanya itu mereka ada yang belum sarapan katanya. Kemudian sebagian besar lagi ya itu memang memiliki daya tangkap yang kurang sih Bu, seperti yang saya jelaskan tadi ke Ibu. Gitu. Lalu seberapa besar sih Bu harapan Ibu terhadap murid Ibu? Karena murid Ibu kebanyakan kan punya permasalahan. Nah, Hmm. harapan Ibu itu terhadap murid itu bagaimana? Ya, saya sih berharapnya anak-anak ini bisa paham gitu lah Bu ketika saya menyampaikan materi, setidaknya mungkin di 15 menit atau 20 menit di awal itu mereka bisa fokus ketika saya menjelaskan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kan biasanya kita uh, bisa ada diskusi kelompok, kemudian mereka bisa menggunakan strategi atau media yang bermacam-macam gitu. Tapi saya tuh pengennya setidaknya untuk di awal pembelajaran itu mereka bisa fokus gitulah Bu, mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. Terus langkah yang selanjutnya akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut bagaimana, Bu? Sudah terpikir sih Bu oleh saya, mungkin untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu
Kalau untuk anak-anak yang tidak sarapan, itu mungkin saya akan mengingatkan mereka untuk sarapan di rumah, kemudian mengingatkan juga akan pentingnya sarapan. Kemudian saya juga akan sampaikan kepada orang tuanya untuk supaya uh, mengingatkan anaknya untuk sarapan di rumah atau memberikan sarapan anaknya di rumah. Kemudian untuk siswa-siswa yang memang daya serapnya kurang, itu saya akan melakukan pendampingan sepertinya, Bu. Gitu ya. Tadi Ibu kan akan melakukan pendampingan selain anak-anak untuk melakukan sarapan pagi. Lalu pendampingan seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Iya, saya akan melakukan bimbingan atau pendampingan secara khusus kepada siswa-siswa saya yang memiliki daya fokus yang kurang. Saya ingin memberikan mungkin latihan-latihan soal, kemudian saya juga akan bimbing mereka sampai mereka bisa gitu, Bu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Lalu kira-kira kan udah ingin melakukan bimbingan ya. Kemudian bimbingan itu mau sejak kapan Bu akan mau dilakukan bimbingan? Kalau rencana saya sih Bu, saya itu akan mulai melaksanakan itu Senin depan rencananya Bu. Jadi Senin depan setiap akhir pembelajaran atau pembelajaran selesai, saya akan bimbing anak-anak ini untuk mungkin mengerjakan latihan-latihan soal. Pokoknya saya akan terus-menerus membimbing mereka sampai mereka bisa gitu, Bu. Rencananya sih mulai Senin depan, Bu. Oh, begitu ya. Yeah. Jadi mulai Senin depan udah mulai ke pembimbingan. Kemudian karena Ibu udah melakukan pembimbingan, kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan berusaha, Bu, untuk secara konsisten dan juga terus-menerus untuk melakukan bimbingan ini sampai murid saya bisa, gitu, Bu. Gitu. Terus dalam melakukan bimbingan tersebut, kira-kira siapa saja Bu yang akan terlibat atau yang akan membantu? Kalau untuk anak-anak yang tadi yang mungkin lupa sarapan di rumah, itu tentu saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah mungkin Bu, atau dengan rekan guru yang lainnya untuk mengingatkan saya ketika saya melakukan bimbingan nanti. Jadi supaya nanti pada saat melakukan bimbingan saya bisa melakukan bimbingan dengan konsisten gitu Bu. Jadi ada kepala sekolah dan rekan sejawat yang akan mengingatkan saya. Oh begitu ya Bu. Terus setelah melakukan bimbingan dan kerjasama, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk tindak lanjut ke depannya yang pasti saya akan terus berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian saya juga akan berusaha menjaga komitmen saya ini agar kita bisa bersama-sama membimbing murid-murid yang membutuhkan gitu Bu. Iya Bu, begitu kan dari permasalahan Ibu kan kita kan udah bincang-bincang. Lalu bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan bincang-bincang dengan saya? Nah itulah Bu, saya tuh perasaannya sekarang jadi lebih plong gitu, lebih rasanya beban tuh sedikit berkurang gitulah Bu, karena ternyata saya setelah berbagi sama Ibu, saya jadi mendapatkan ide ataupun solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Iya Bu, intinya kalau kita punya masalah itu kita harus berbagi ya Bu. Iya benar. Biar beban kita itu agak berkurang. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu Sulastri. Sama-sama Bu. Ibu Marjuni, saya akhiri ya Bu. Iya Bu. Dari saya, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Baik, Bu. Baik ya, Bu ya. Tapi kok Iya, baik. kalau saya lihat-lihat nih, saya perhatikan Ibu, maaf, wajahnya sedikit kayak menyimpan sesuatu gitu, Bu. Kira-kira Iya, ada apa, Bu? Bu. Saya itu ada sedikit permasalahan sih, Bu, di sekolah. Kira-kira Ibu punya waktu luang nggak untuk saya diajak ngobrol-ngobrol untuk mendengarkan keluh kesah saya Alhamdulillah ada, Bu. Silahkan. Kira-kira Ibu mau cerita tentang apa nih? Apa, Bu? tentang permasalahan yang akan saya hadapi, Bu? Iya, kalau boleh tahu nih masalahnya apa nih, Bu? Begini, Bu, saya kan tadi kan mengajar di kelas, tapi anak-anak itu tuh kurang konsentrasi, jadi agak sedikit ribut gitu loh, Bu. Jadi ya sampai pulang sekolah itu agak sedikit terbebani gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya apa sih, Bu, yang Ibu harapkan setelah Ibu kita berbicara ini? Ya paling tidak harapan saya kan saya dapat solusi masalah, kemudian anak-anak pun bisa bersikap tenang nanti pas pembelajaran setia, jadi tidak ada beban lagi gitu loh, Bu. Oh iya, jadi ini masalah yang Ibu hadapi ini karena anak-anak kurang konsentrasi ya, sehingga menimbulkan keributan gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Kalau penyebabnya tadi sih tuh, Bu, karena dari jam pertama tuh anak-anak itu kosong terus, Bu. Jadi kawan-kawan kan banyak Oh, kegiatan. Jadi pas pelajaran saya di jam terakhir, kebetulan itu mereka ya udah terbiasa dari jam pertama, kedua, dan seterusnya kan. Jadi mm-mm. mereka agak kurang konsentrasi, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi mereka itu ribut itu karena di awal-awal itu ada jam kosong. Kemudian jam kosong itu disebabkan karena mungkin guru-guru sebelumnya banyak kegiatan gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi Hmm. antusias untuk belajar itu udah berkurang gitu loh, Bu. Hmm, hmm, hmm. Kira-kira faktor apa tuh, Bu, yang menyebabkan? Jadi karena faktor yang menyebabkan itu anak-anak itu bosen wah, Bu, kan. Hmm, hmm, Jadi mereka hmm. itu perlu metode atau pembelajaran yang bervariasi karena mereka dari awal kan udah kosong, jadi udah jenuh kan, udah terbiasa bebas. Jadi mereka tuh perlu penyegaran ibaratnya kan. Jadi metode yang fresh untuk anak-anak itu supaya mereka fokus kembali ke pembelajaran gitu, Bu. Jadi untuk mencegah supaya mereka itu tidak bosen itu diperlukan metode yang lebih bervariasi seperti itu tuh ya, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira seberapa besar sih, Bu, harapan Ibu terhadap anak-anak didik Ibu? Sangat besar sekali sih, Bu. Jadi anak-anak tersebut itu Ibu harapkan itu lebih fokus lagi pembelajaran, kemudian mereka mengerti pembelajaran yang terjadi pada hari ini, kemudian mereka ada tanggung jawab, kemudian mereka menerima pembelajaran itu dengan senang hati, dengan wajah yang riang. Jadi kalau dari awal mereka cuma main-main saja karena bosan kan, nah pas di pembelajaran saya itu harapan saya itu ya mereka fokus ke pembelajaran gitu. Mm-mm. Baik. Jadi apa langkah Ibu supaya anak-anak ini bisa fokus, kemudian bertanggung jawab, kemudian tadi melaksanakan pembelajaran dengan senang dan gembira itu kira-kira langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kebetulan ini kan udah di akhir ya, jadi Mm-mm. kan KD-nya kan udah habis, jadi saya itu rencananya tuh akan menerapkan pembelajaran untuk role play, Bu.
Oh Jadi mereka ya. itu nanti saya suruh untuk buat naskah, kemudian Mm-mm. mereka bermain peran, masing-masing berperan sesuai dengan naskah yang mereka buat, Bu. Jadi sehingga pembelajarannya lebih menarik gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Mm-mm. Kemudian untuk kira-kira nih kalau untuk pemodel pembelajaran role play atau bermain peran ini dibutuhkan bimbingan-bimbingan khusus enggak Bu? Atau mungkin bimbingan seperti apa yang ingin Ibu berikan? eh Anak kan kalau pas bermain peran ini kan saya bentuk kelompok. Jadi setiap kelompok boleh 5, boleh 6. Mereka sesuai dengan peran peran yang mereka, skenario yang mereka buat. Nah, saya akan memberikan bimbingan, arahan bagaimana nanti satu orang itu yang membacakan sebagai naratornya, kemudian yang lainnya nanti berperan sesuai dengan perannya masing-masing, tapi mereka tetap harus mendengarkan narator tersebut. Jadi mereka berperan itu sesuai dengan naskah yang telah mereka buat. Jadi telah disepakati masing-masing perannya itu sebagai apa gitu, Bu. Jadi mereka akan dibentuk kelompok untuk bermain peran gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Kemudian bentuk komitmen yang akan Ibu berikan itu seperti apa Bu? Komitmennya mereka harus benar-benar melaksanakan peran tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai Mm-mm. dengan skenario yang mereka buat, dan komitmen tersebut akan saya lakukan untuk tetap melaksanakan, dan nanti dari situ akan saya ambil nilai supaya anak-anak itu lebih fokus dan mereka tetap bertanggung jawab. Kemudian anak-anak itu juga mengerti akan materi yang mereka tekankan gitu. Berarti intinya Ibu akan melakukannya secara kontinu gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian dalam melakukan hal tersebut atau dalam melakukan rencana Ibu, kira-kira ada enggak sih Bu, mungkin seseorang yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Ada, Bu. Karena Mm. kebetulan kelas ini kan lumayan agak, ya lumayan gitu kan, Mm-mm. boleh dikatakan agak dikit gitu kalau kami bilang kan. Ya. Maka saya itu perlu peran serta dari wali murid, wali Mm-mm. kelasnya gitu kan. Jadi saya akan kerjasama dengan wali kelasnya, juga dengan kawan-kawannya, satu tim kami kan ada tim literasi kan. Nah, Ya. nanti jadi dalam melakukan hal tersebut nanti saya minta bantu satu kawan dari tim literasi, kemudian dari wali kelasnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi nanti pas anak-anak itu bisa di kelas itu mereka praktek, atau kalaupun bagus nanti akan dibuat videonya, Bu. Intinya antara wali kelas, kemudian tim literasi tadi saling kemudian guru mata pelajaran itu intinya saling berkolaborasi gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Mhm. Kemudian tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjutnya, jadi model pembelajaran ini akan menjadi selingan metode pembelajaran saya, Bu. Selain nanti sebagai berbagai macam metode yang saya lakukan, diskusi, ceramah, kemudian kartu Mhm. berpasangan, bermain peran dan sebagainya. Nanti dari ini tuh akan saya lakukan secara kontinu, dan dalam waktu misalkan 1 bulan sekali kak atau berapa. Jadi nengok pas materinya itu kira-kira masuk enggak di pas kita perankan sebagai role play. Nah itu akan saya lakukan. Jadi intinya akan berkelanjutan, Bu. Jadi akan dilakukan secara berkelanjutan gitu ya Bu ya, dan terus-menerus Iya. gitu ya. Nah kemudian apa nih yang kira-kira Ibu dapatkan setelah kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Dari perbincangan sore ini saya itu ada sedikit lega, perasaan juga ada kelegaan tersendiri, rasa senang, ada kawan untuk curhat. Jadi kalau pas awalnya itu saya itu ibaratnya itu ada beban yang kayak menghimpit di dada. Nah sekarang itu udah sedikit longgar gitu kan. Nah dari sini kemudian nanti untuk pas mau mengajar lagi itu udah ndak ada beban, jadi udah terhempas gitu bebannya tuh, jadi udah mencair lah ibaratnya tuh, Iya, jadi udah wajahnya tuh udah
nggak murung lagi mungkin kalau dilihat orang gitu, Bu. Jadi intinya sudah mulai menemukan solusi untuk mungkin tadi seperti yang Ibu sebutkan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah sekarang perasaan Ibu gimana Bu? Lega, Bu. Senang juga sih, Alhamdulillah. kan? Ya. Karena Ibu mau bersedia meluangkan waktunya, padahal di tengah kesibukan Ibu yang padat, apalagi rumah Ibu pun jauh, sinyalnya juga kurang kurang bagus, kadang ada kadang enggak kan. Pas pas saya ada permasalahan, Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya gitu, Bu. Terima kasih juga buat Ibu Sulastri yang sudah bersedia berbagi cerita dengan saya. Nanti saya akan tunggu untuk kabar kesuksesan Ibu dengan rencana-rencana yang sudah Ibu buat untuk kedepannya, supaya nanti kedepannya kita bisa saling sharing-sharing lagi ya Bu ya, di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih Bu Iya, Bu. Sulastri. Iya, Bu. Terima Oke. kasih juga, Bu. Ibu sudah meluangkan waktu banyak banget. Nah, kedepannya mungkin kalau saya ada permasalahan lagi, saya bisa sharing dengan Ibu, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu. Jadi, Ibu juga bisa sedikit mengeluarkan permasalahan Ibu, saya pun gitu. Jadi kita sama-sama meluangkan waktu untuk mencari solusi yang terhadap masalah kita yang dihadapi bersama-sama di sekolah. Jadi anak-anak tuh punya semangat lagi untuk sekolah gitu kan. Iya, intinya kita harus sama-sama saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk membuat anak didik kita menjadi anak yang lebih sukses ke depannya gitu. Iya, Bu. Amin. Jadi kalau kalau anak itu misalkan tanpa bimbingan kita atau tanpa bantuan kita, itu memang anak itu memang masih masanya itu perlu perlu dituntun gitu kan. Jadi tidak tidak perlu dilepas pas sama sekali, tapi kita itu harus menuntunnya, harus membimbingnya dengan mendampinginya walaupun sedikit gitu kan, kayak anak Ya. saya tadi Mm-mm. karena terlalu memang sebenarnya kan udah bablas gitu kan, anak Hmm. udah jenuh karena kalau anak udah terlanjur terlanjur bebas gitu kan, kesibukannya sudah juga ada, maka anak udah bosan. Maka disinilah kita harus membuat mood mood anak tersebut untuk kembali belajar lagi kan. Selain tadi mungkin kalau ibu gimana Bu mengatasinya Bu? Misalkan anak udah terlanjur nih, udah terlanjur ribut atau udah terlanjur rame, jadi untuk mengkondisikan lagi tuh, kalau pengalaman ibu bagaimana Bu? Kalau saya sih kemarin karena kita udah belajar tentang teknik stop, saya mulai terapkan teknik stop supaya mereka bisa lebih fokus lagi. Kemudian kadang di sela-sela tengah pelajaran kan biasanya anak suka bosen juga. Kemudian saya biasa tiba-tiba kasih ice breaking gitu. Jadi mereka langsung bisa fokus lagi gitu Bu untuk menerima pelajaran selanjutnya. Oke, Oh Bu begitu ya Bu. Sulastri, mungkin karena waktu kita terbatas ya Bu, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Maryuni. Sama-sama Ibu.